saat ini mulai sadari segera bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar buka lapak, bukan sekedar buka warung, tapi ada hal yang harus dikelola, yaitu konsumen Anda. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia ya. Karena saya tadi dihubungi juga ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Korea. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ke pembahasan pada malam hari ini. Pembahasan malam hari ini mengubah konsumen menjadi pelanggan setia. Siapa di sini yang masih bingung membedakan mana konsumen, mana pelanggan? Nah, ini yang kadang-kadang banyak miss di UMKM ya. Mereka tidak merawat konsumen. Yang mereka tahu cuma buka lapak, jualan, terima omset, udah gitu doang. Mereka tidak merawat para pelanggannya. Mereka tahu ada yang rutin langganan, ada yang rutin belanja di tempat mereka, ya tapi mereka tidak catat, mereka tidak rawat. Akhirnya apa? Ketika pelanggan itu tidak balik lagi, mereka bingung. Kemana ya pelanggan yang kemarin ya? Kemana ya pelanggan saya yang tadinya dia setiap pagi sarapan pagi di sini membeli lontong saya? Ya, kemana ya pelanggan saya yang tadi biasanya dia rutin membeli baju di tempat saya, kok sekarang nggak nongol lagi? Tahu-taunya konsumen Anda sudah pindah ke pelanggan ke toko sebelah, ya. Nah, kepindahan itu Anda nggak ketahui. Anda cuman hanya menerka-nerka. Oh, ekonomi lagi sulit. Oh, sekarang lagi susah. Zamannya Pak Jokowi, bla 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 bla. Ekonomi lagi resesi, bla 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 bla. Halo. Ya, stop menyalahkan situasi dan fokus membenahi bisnis Anda. Bapak Ibu, banyak sekali pengusaha yang saya kenal ya omsetnya miliaran. Mulai mau jual apa? Jual baju ada, jual hijab ada, jual bola lampu ada. Ya, kemarin saya ngobrol dengan Pak Surya itu luar biasa dari Banjarmasin kalau nggak salah ya. Saya ketemu lagi anak usia 19 tahun, Mbak Alea. Ya, bisnisnya slime, itu omsetnya juga gila luar biasa. Salah satu klien kami yang kami bina sudah 3 tahun, menjelang 4 tahun, bisnisnya koper. Bayangin, jualan koper omsetnya bisa 4 miliar sebulan Bapak Ibu. Bisa kebayang nggak tuh? Jualan koper omsetnya bisa 4 miliar. Gimana banyaknya dia jualannya? Ya, itu jangan dibayangin omsetnya langsung menggunung. Ya, dia mulai dari omset 300 juta. Kami bina dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kami bina dari omsetnya 300 juta, naik loncat ke 600 juta, loncat ke 1 miliar, loncat ke 2 miliar, sampai hari ini omsetnya bisa luar biasa sekali. Banyak pengusaha yang juga bisnisnya atau dagangannya di situ-situ aja, karena mereka nggak pernah berubah. Karena mereka tidak tahu bedanya konsumen dengan pelanggan. Nah, yuk, coba di sini siapa yang mengalami ini? Omset tidak stabil. Yuk, boleh komen di bawah. Omset tidak stabil. Kenapa? Karena yang dilakukan hanyalah nunggu. Yang dilakukan hanyalah posting-posting doang. Ya, yang dilakukan cuman sekedar ngiklan tanpa ada upaya bagaimana menjemput bola, bagaimana merubah konsumen dari menjadi pelanggan. Ya, siapa di sini yang kemudian menghabiskan biaya iklan, ya, biaya untuk mencari konsumen baru? Ya, jadi tiap hari itu cari konsumen baru terus. Konsumen yang ada itu nggak dipupuk. Akhirnya budget iklannya menggunung, ya, omsetnya kecil gitu-gitu aja. Ya, nih jumlah konsumen banyak tapi sulit memahami satu persatu. Coach, kita udah punya database. Coach, kita sudah punya database konsumen itu bahkan banyak. Saya ketemu dengan salah satu pengusaha, dia ngeluh ke saya, Coach, kok database kami sudah 100.000 Coach. Ya, 100.000 nama. 100.000 member, tapi saya bingung mau diapain. Nah, malam hari ini kita akan kupas ya. Sudah punya database pelanggan tapi nggak tahu mau diapain. Itu tadi yang saya katakan ya. Sudah punya pelanggan loyal dan hilang satu persatu ya, dan nggak tahu harus berbuat apa. Ini sedih banget ya. Karena apa? Karena dia terjebak dengan rutinitas. Yang dia lakukan hari-harinya cuma buka toko, jagain warungnya, lihat karyawannya bekerja, ya, cuma nunggu di kasir, ya udah gitu aja. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda cuma berdagang, jangan ngaku berbisnis. Kalau berbisnis, maka Anda harus membangun aset. Dan salah satu aset yang paling berharga adalah pelanggan Anda, database Anda. Nanti kita akan kupas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari mana datangnya omset? Ya,
Kalau cinta datangnya dari mata turun ke hati kan gitu ya. Tapi kalau bisnis dari mana datangnya uang? Dari mana datangnya omset? Dari konsumen. Nah, konsumen itu dibagi 3 Bapak Ibu. Dibagi berapa? Dibagi 3. Yang pertama adalah konsumen baru atau new customer. Ya, konsumen baru ini Bapak Ibu semuanya datang dari iklan kita. Datang dari aktivitas promo yang kita lakukan. Ingat, selling, ya, jualan atau selling hanyalah men-trigger bagaimana orang baru ingin mencoba produk kita. Itu fokus dari selling, ya. Tapi berbeda dengan marketing. Marketing adalah bagaimana memenangkan persaingan bisnis. How to win competition, ya. Dan bagaimana menguasai market yang ada. Nah, ini nggak cukup dengan new customer aja. Ya, kalau cuma Bapak Ibu selling, promo, itu hanya mendatangkan konsumen baru. Nah, padahal sebagian besar konsumen itu ada yang namanya existing customer. Existing customer ini adalah mereka yang sudah datang dan mereka balik lagi. Ini kalau tidak dikonsep, ya, mereka datang semaunya. Itu pun kalau datang lagi. Kalau mereka mencoba mencicipi produk kompetitor dan mereka beralih, sudah, ya, Anda terlupakan. Kenapa? Karena begitu banyak variasi produk di luar sana. Dulu kita udah pernah bahas ya, kompetitor itu ada kompetitor langsung, ada kompetitor tidak langsung, ada kompetitor substitusi. Contoh nih, Anda jualan bakso, ya. Karena saya melihat iklan Anda di sini beli 1 gratis 1. Wah, saya ajak istri saya untuk makan bakso di warung Anda. Gitu saya makan, enak banget, ya. Tapi saya tidak di follow up lagi. Akhirnya besok saya lihat nasi goreng, saya makan nasi goreng. Saya lihat mie, saya coba mie. Saya lihat martabak, saya makan martabak. Saya lupa dengan bakso Anda yang enak itu. Padahal kalau Anda olah existing customer, Anda olah customer-customer yang loyal tadi, ini bisa menjadi omset yang stabil bagi bisnis Bapak Ibu. Ya, bayangkan ketika saya sudah makan di warung bakso Anda dan Anda ikat saya gitu ya, untuk datang lagi, di berikutnya lagi, ya, maka saya sudah akan otomatis menganggap bahwa bakso yang enak nih, bakso Anda, nih, bakso ini, yang di jalan ini nih. Maka terekam dalam pikiran saya, kapan saya mau makan bakso, saya akan makan di situ lagi. Dan bahkan saya akan mereferensikan, nah ini yang paling penting, konsumen yang ketiga, yaitu mereferensikan ya kepada kawan, teman, saudara tentang produk Anda. Ya, nah ini bisa menghemat biaya selling, biaya marketing. Ya, semakin ke bawah, biaya budget marketing Anda akan semakin murah, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu ngerasa budget marketing itu besar, karena Bapak Ibu tidak mengolah konsumen. Jadi Bapak Ibu semuanya saat ini mulai sadari segera bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar buka lapak, bukan sekedar buka warung, tapi ada hal yang harus dikelola, yaitu konsumen Anda. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya omset coach? Ya, dari konsumen tadi. Berapa biaya mendatangkan konsumen baru? Nah, coba kita hitung yuk. Ya, contoh, ya, di sini ada calon konsumen. Ya, calon konsumen ini, ya, menghasilkan menjadi sebuah konsumen itu disebut dengan conversion rate. Conversion rate adalah persentase yang dibutuhkan untuk merubah calon konsumen menjadi konsumen. Nah, nanti kita bahas ya, conversion rate itu bagaimana. Nah, dari conversion rate ya berubah menjadi konsumen, konsumen ini dikalikan dengan jumlah transaksi. Ya, jumlah transaksinya mungkin 2 unit, 3 unit, 5 unit. Kemudian dikalikan dengan rata-rata penjualan, ya. Uang keluar yang dia bayarkan untuk membeli produk kita itu berapa? Inilah yang menghasilkan omset. Ya, omset dikalikan dengan persentase margin, ini yang disebut dengan keuntungan. Jadi udah jelas Bapak Ibu ya? Ini rumusnya. Ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu keluar duit berapa untuk mendatangkan traffic 4.000 orang? Ya, coach saya pakai iklan Facebook Ads. Coach saya pakai organik. Ya, walaupun organik, Bapak Ibu kan capek juga posting-posting. Ya, harus membayar karyawan untuk buat konten,
untuk posting, untuk continue dengan konten tersebut, ya, untuk menyebar brosur, untuk pasang baliho, ya. Nah, Anda harus hitung berapa budget Anda untuk mendatangkan traffic. Di sini saya sebut trafficnya misalnya 4.000 orang. Maksudnya 4.000 orang nih gimana, Coach? Ada 4.000 orang yang melihat iklan Bapak Ibu. Oke? Nah, conversion rate ini adalah angka yang mengubah dari mereka calon, kemudian mereka membeli. Nah, saya sebut di sini angkanya 25%. Nah, ini bukan angka dari langit, Bapak Ibu. Ini angka hasil Bapak Ibu harus hitung dulu. Coba Bapak Ibu hitung berapa conversion rate di bisnis Anda. Ketika Anda pasang iklan, ya, setiap orang yang datang, misalnya 10 orang yang datang, maka 2 yang membeli, maka conversion rate-nya 20%, ya. Nah, di sini conversion rate-nya 25%, berarti kalau 4.000 orang yang datang, maka 1.000 orang yang membeli produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau 4.000 yang melihat iklan kita, conversion rate-nya 25%, maka ada 1.000 konsumen. 1.000 konsumen tadi misalnya membeli 2 unit produk Anda. Dan rata-rata penjualannya 200.000. Berarti produk itu harganya sekitar 100 ribuan. Gitu ya. Maka omset yang Anda miliki adalah 400 juta. Ya. Ditambah marginnya berapa? 25%. Maka keuntungan bersih yang Anda terima adalah 100 juta. Nah, ini yang namanya omset. Ya. Maka biaya yang muncul yang paling besar adalah mendatangkan calon pelanggan, kemudian merayu konsumen tadi agar dia mau membeli, ya, kalau bisa membeli banyak gitu ya. Biayanya apa? Biaya untuk menggaji karyawan Anda. Semakin jago Anda mempekerjakan karyawan, semakin tinggi closing rate-nya. Semakin banyak jumlah unit yang bisa terjual. Ya, semakin banyak rata-rata penjualan yang terjual. Ini makanya butuh karyawan-karyawan profesional, ya, tidak sekedar amatiran. Saya punya cerita, ya. Saya dan istri dan anak-anak itu datang ke sebuah toko. Kita udah niat mau membeli, ya, di toko tersebut. Tapi pelayannya, maaf, cuma tegak-tegak berdiri aja. Dan itu pelayannya banyak. Ada 4 atau 5 orang. Ya, kerjanya cuma tegak-tegak berdiri aja. Ngawal kita, gitu ya. Terus saya cuma nanya, Kak, ini harganya berapa? Dia jawab, sekian bang, gitu ya. Terus saya tanya lagi, Kak, ini harganya berapa? Dia jawab, sekian bang, gitu ya. Saya bandingkan dengan toko yang lain, ketika saya datang, gitu ya. Ketika saya masuk, belum saya tanya tentang barang, dia langsung bilang, selamat datang Pak, apa yang bisa kami bantu? Nah, seorang pramuniaganya datang ke saya, kemudian pramuniaga itu dengan sopannya mengantarkan, Bapak butuh mencari apa? Gitu ya. Saya contohkan saja, saya cari baju untuk anak saya. Oh, anaknya usia berapa Pak? Anak saya kebetulan 4 gitu ya, berjajar usia 10 tahun, ya, 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, oh ini saya cari baju untuk anak-anak saya nih, ada 4 orang gitu ya. Oh, ini kakaknya ya, dia lihat anak saya yang sulung gitu ya. Oh, ini kakaknya cantik banget. Sini Kak, ini ada baju yang cocok gitu ya. Kakaknya mau pakai baju buat apa? Buat ke sekolah kah? Buat jalan-jalan kah? Buat di tempat tidur kah? Gitu ya. Dan adik-adiknya, anak-anak saya yang kecil-kecil, wah dia pada sibuk, pengen cari baju tidur. Nah, pramuniaga yang lain, itu dengan sigapnya menyambut anak saya yang lainnya juga, melayani anak-anak saya yang lainnya. Ya, ditanyanya, adik suka yang mana? Suka Power Rangers, atau suka Sonic gitu ya, atau suka Avengers, disebutkan nama-nama tokoh-tokoh kartun kesukaan anak saya gitu ya. Anak saya yang lainnya bilang, wah saya suka baju yang mobil-mobilan. Wah, diservis lagi, ya. Ditanyain, adik mau pakai baju yang lengan panjang atau lengan pendek, sukanya yang mana? Diservis habis-habisan, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Closing. Seingat saya, keluar dari toko itu, uang kita yang keluar itu sekitar 2 jutaan untuk beli baju sekeluarga, ya, kecuali istri saya, ya. Seingat saya beli, 4 anak saya juga beli, ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ya, di toko yang pertama kita bahkan nggak keluar uang, bukan karena produknya tidak bagus, bukan karena produknya tidak lengkap, tapi pelayanannya. Pelayanannya muncul dari mana? Dari biaya. Biaya apa? Mempekerjakan karyawan yang profesional. Mempekerjakan karyawan profesional yang terlatih itu membutuhkan biaya, tetapi sekaligus
membuat omset Anda meningkat, betul? Nah, sekarang bayangkan, ketika Anda mempekerjakan satu orang lagi yang khusus merawat konsumen, ya. Tadi ada 1.000 orang yang belanja. Ya, bayangkan kalau 1.000 itu 1 bulan. Bulan depan ada 1.000 lagi, bulan depan ada 1.000 lagi. Udah 3.000 dalam 3 bulan. Enggak, ngerti yang udah. Maaf, ini silahkan dimatikan dulu ya. Nah, bayangkan ada dalam 3 bulan, ada 3.000 pelanggan, Bapak Ibu membayar salah seorang karyawan, 1 atau 2 karyawan, yang bisa membina ribuan database tadi, ribuan pelanggan-pelanggan tadi, dan mereka bisa berlangganan. Ya, nah ini akan kita kupas. Ya, menarik sekali kan? Menarik sekali Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu menghemat biaya marketing di depan ini. Ya, memang menghemat biaya marketing di sini, tapi menggantinya dengan biaya karyawan. Yang mana biaya karyawan itu memaintain konsumen-konsumen yang sudah loyal agar mereka rutin membeli. Mungkin mereka rutin membeli setiap minggu, setiap bulan, atau setiap 6 bulan, atau setiap tahun. Nah, di sini Bapak Ibu perlu cermat melihat konsumsi produk saya ini, ya, produk saya ini retensinya berapa banyak atau berapa kali, ya. Contoh, Bapak Ibu jual hijab. Orang membeli hijab itu setiap berapa kali? Mungkin setiap 1 bulan sekali, mungkin setiap 3 bulan sekali. Contoh Bapak Ibu jualan HP, ya. Orang jual beli HP, orang membeli HP itu mungkin 3 tahun sekali. Tapi ketika Bapak Ibu punya database-nya, Bapak Ibu bisa ingatkan dia, atau bahkan orang ketika membeli HP juga rusak HP-nya bisa diingatkan lagi. Kak, kalau rusak bisa diperbaiki di counter kami. Ya, Bapak Ibu coba dirata-ratakan orang mengalami kerusakan HP dari 100 orang, mungkin di tahun pertama dia membeli HP, HP-nya bisa rusak di tahun pertama, ya, atau di tahun kedua. Nah, ketika Bapak Ibu bisa merawat konsumen itu, ya, Bapak Ibu sudah menghemat biaya iklan. Ya, Bapak Ibu sudah bisa membuat omset tadi stabil. Nah, kalau gitu coach, ada 4 langkah meningkatkan omset. Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, ada 4 trik bagaimana cara meningkatkan omset. Trik yang pertama adalah naikkan trafficnya. Ya, saya ulangi dulu ke sini, pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Pelan-pelan, yang penting Bapak Ibu paham, yang penting bisa dipraktekkan ilmunya. Yang pertama adalah meningkatkan traffic di sini. Bayangkan kalau yang orang melihat itu bukan 4.000, tapi 1 juta orang yang melihat iklan Bapak Ibu. Maka jangan pernah pelit dengan iklan. Ini banyak banget salah paham di banyak UMKM. Mereka tidak menggunakan iklan dengan alasan coach nggak ada budget, ya. Padahal biaya-biaya bajunya, ya, biaya hidup, biaya untuk anak sekolah, biaya yang lain-lain, gitu ya, itu tetap berjalan. Andaikan dia bisa hemat, ya, saya punya teman yang jualan madu, omsetnya puluhan miliar, dia bahkan makan Indomie, 1 bungkus Indomie itu untuk 1 hari. Dia belah Indomie itu, 1 bungkus dibelah 2, dia makan setengahnya bersama nasi, gitu ya, dan setengahnya lagi untuk makan malam. Bayangkan Bapak Ibu. Dan dia habiskan iklan, ya, itu minimal di awal-awal dia menjualan madu itu 3 juta budget iklannya. Hasilnya berapa? Hasil omsetnya puluhan juta. Dan dia menahan seleranya, menahan gaya hidupnya, ya. Itu kemudian dia tidak beli rumah, ya, anaknya sekolahnya, waduh, miris banget, ya, pakai buku-buku bekas, pakai baju bekas, ya, bahkan nyicil bayar sekolah untuk anaknya, ya, makan itu seadanya banget. Bahkan beliau pernah cerita itu, dia goreng telur, itu dibagi 5, Bapak Ibu, untuk dia dan keluarga. Ya, dibanyakin kecap, dibanyakin garam. Demi apa? Demi beriklan. Catat Bapak Ibu. Jadi jangan ada alasan, aduh coach saya nggak punya budget untuk iklan, aduh coach saya eman-eman iklan nanti boncos. Oke, iklannya boncos, Anda kan bisa belajar lagi Bapak Ibu. Kita dikasih otak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pergunakan aset yang Allah berikan ini. Ya, iklan Anda di awal-awal boncos, tapi kan nggak terus-terusan boncos. Anda bisa belajar. Ya, Anda jualan di mana? Jualan di marketplace, itu butuh iklan. Anda jualan di Facebook, butuh iklan.
Ya, Anda jualan di Instagram, di TikTok butuh iklan, di YouTube butuh iklan. Ya. Nah, bayangkan ketika orang melihat itu 1 juta mata melihat iklan Anda. Kalau conversion rate-nya 10% aja, 10% dari 1 juta berapa Bapak Ibu? 100.000. 100.000 konsumen. Allahu Akbar. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Di sini banyak pengusaha yang salah kaprah. Dipikirnya hanya sekedar posting-posting, terus itu bisa langsung membuat orang membeli. Enggak Bapak Ibu. Anda harus catat, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube itu bukan lembaga sosial. Yang ketika ada posting, mereka dengan murah hati menyebarkan postingan Anda. Enggak. Kalau iklan Anda mau tersebar, kalaupun itu organik, syaratnya iklan Anda harus kreatif. Syaratnya iklan Anda harus unik, harus viral. Ya. Maka kalau mau membuat iklan yang viral, membuat iklan yang unik, Anda harus pekerjakan tim yang kreatif. Kemarin saya sudah bahas. Di dalam digital marketing itu ada namanya manajer marketing. Ya, manajer digital marketing. Ada namanya content creator. Ada namanya tim kreatif. Ada namanya editor, ya. Ada namanya traffic generator. Ya, Anda nonton sendirilah nanti ya episode yang kemarin. Ya, jadi jangan naif Bapak Ibu, ya. Tidak ada namanya Facebook, Instagram, YouTube itu mempromosikan bisnis Anda dengan cuma-cuma. Nggak ada. Ya, Anda harus berkorban. Nah, kalau saya pribadi, ya, saya membayar orang yang kreatif juga, tapi saya juga memasang iklan. Rutin, Bapak Ibu. Rutin. Ya. Nah, jadi itu tadi. Kita kembali lagi ke sini. 4 langkah untuk bisa menaikkan omset. Yang pertama apa? Naikkan trafficnya. Ya, ketika trafficnya naik, otomatis orang yang belanja juga akan naik. Ya, nah kemudian yang kedua adalah tingkatkan closing rate-nya. Nah, tadi kita kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Yuk, kita kembali lagi ke sini, pelan-pelan. Closing rate atau rata-rata orang membeli produk kita ini bisa ditingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, pelayanannya ditingkatkan. Seperti yang saya bilang tadi, bayangin. Saya habis uang 2 juta hanya untuk beli baju sekeluarga. Mungkin itu kedengarannya nggak banyak gitu. Karena ada teman saya beli baju itu 2 juta untuk 1 baju gitu ya. Kenapa kok ada orang mau beli baju itu 2 juta untuk 1 baju? Karena pelayanannya yang luar biasa Bapak Ibu. Saya bahkan pernah dengar dengan telinga saya, ada seorang ibu ya, itu ibu-ibu sosialita membeli kain. Harga satu kain 1 meternya itu 10 juta. Kok bisa? Karena pelayanan yang luar biasa. Karena kualitas produk yang luar biasa. Ya, karena dijual di tempat yang mewah. Di tempat yang memang meyakinkan. Ya, ini conversion rate ditingkatkan dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang saya bilang tadi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu jualannya itu di segmen yang mana gitu. Coach, saya cuma jualan cemilan, saya ini cuma UMKM kecil, bisa nggak Coach jualan saya itu gede? Aduh Bapak Ibu, jangan naif. Bapak Ibu tahu Astor ya? Nih buat para UMKM kecil-kecil yang merasa bisnisnya kecil, rubah pola mindset Anda ya. Astor dari Arnold's yang biasanya dijual di Indomaret dengan harga 10.000, 15.000. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama tahu Astor ini bukan cemilan paling enak. Tapi Anda tahu, ini omsetnya 50 miliar sehari Bapak Ibu. Omsetnya 50 miliar sehari. Dari mana? Yuk kita hitung aja Bapak Ibu ya. Kita pakai kalkulator yuk. Ops, maaf, kita pakai kalkulator. Ya. Bapak Ibu, Astor ini didistribusikan di Indomaret dan Alfamart, betul? Jumlah Indomaret, Alfamart itu rata-rata, Alfamart itu berapa sih Mas Pras? Alfamart 17.000 ya? 17.000 Alfamart ya? 17.000 gerai, ya dicari sendiri datanya di YouTube, gampang dicari di datanya di internet, ditambah dengan jumlah Indomaret jumlahnya sekitar 20 ribuan. Oke? Totalnya 37.000. Ditambah lagi warung-warung kecil.
Bapak Ibu searching, warung-warung kecil di seluruh Indonesia itu jumlahnya jutaan. Saya anggap aja jumlah warung-warung kecil itu 350 ribu warung di seluruh Indonesia. Oke? Itu angka yang kecil banget. Oke? Angkanya, warungnya ada 387 ribu warung. Saya ulangin, 387 ribu warung. Kalau sehari Astor ini hanya laku 12 piece alias satu lusin masuk akal nggak jualan Astor satu lusin di satu toko? Masuk akal banget kan ya? Dikalikan Astor ini harganya katakan let's say 10.000. Maka kita ketemu angkanya 46 miliar sehari itu Bapak Ibu. Ya. Jadi cara meningkatkan conversion rate bisa jadi dengan meletakkan produk Anda ya di gerai-gerai, di toko-toko tempat mereka menyediakan jualannya. Jadi jangan hanya bertumpu di satu gerai saja. Ini banyak banget para UMKM, coach, saya sudah taruh di gerai ini, saya taruh di gerai itu, tapi nggak laku. Ya kurang banyak. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu kita udah bahas bagaimana menjualan dengan skema retail yang kecil-kecil itu. Ya, jualan sabun colek yang harganya cuma 1.000 perak, bagaimana bisa omset miliaran? Ya, faktor kali. Ya. Jadi kalau mau meningkatkan conversion rate ada banyak cara. Ada faktor kali, ada tingkatkan kualitas layanan, tingkatkan ketersediaan barang, ya. Mungkin variasinya dibanyakin, ya. Nah, ini cara meningkatkan closing rate. Oke, kita kembali ke sini, ya. 4 langkah meningkatkan omset. Langkah berikutnya adalah tingkatkan jumlah transaksi atau basket size. Ini juga Anda bisa melatih tim Anda, karyawan Anda untuk bisa melakukan upselling, ya. Jadi kalau orang itu beli baju 1 biji, ya bagaimana upsellingnya bisa beli 2 biji. Kalau mereka beli baju itu sepasang, ya baju dan celana, bagaimana sekalian mereka beli hijabnya juga. Itu namanya cross selling. Bagaimana setelah beli hijab mereka beli brosnya. Bagaimana setelah beli brosnya mereka beli tasnya. Jadi satu paket, gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana cara meningkatkan omset tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tingkatkan rata-rata penjualan. Ya, kita pelan-pelan kita kembali lagi ke sini. Nah, rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan ini bisa ditingkatkan dengan variasi produk, dengan bundling produk. Ya, produk A dengan ditambah B, ya kalau produk A harganya 50.000, ya. Produk B harganya 30.000, kalau ini dibundling jadinya cukup 60.000. Nah, ada yang disubsidi misalnya gitu ya. Atau rata-rata penjualan itu bisa ditingkatkan lagi dengan mereka dijualkan impiannya. Bagaimana ketika mereka membeli produk, mereka menjadi siapa? Mereka serasa mendapatkan apa? Nah, ya. Jadi Anda butuh lagi-lagi karyawan profesional di level ini, bagaimana membuat karyawan itu berfantasi, berimajinasi saat membeli produk. Ya. Jadi mereka mau menghabiskan uang lebih banyak karena ada efek emosional yang ditimbulkan dari produk Anda. Bukan hanya sekedar fitur fisik saja. Nah, inilah 4 langkah cara meningkatkan omset Bapak Ibu semuanya. Ya. Terus coach, ya, omset tidak sekedar naik. Bagaimana caranya omset itu juga stabil? Ya, ini akan kita bahas kuncinya malam hari ini. Kunci adalah Anda harus mengubah konsumen menjadi pelanggan. Ini kunci agar omset Anda stabil. Apa kuncinya, coach? Bagaimana Anda mengelola database? Ini kunci dari pembahasan malam hari ini. Saya punya klien, ya. Beliau itu punya jaringan distribusi melalui reseller, ya. Jadi kalau Anda jualan baju, jualan apa lagi? Elektronik, jualan apa lagi? Jualan hijab. Ini sering orang menggunakan strategi reseller, ya.
bagaimana dia menggunakan B2B. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika Anda ya membina reseller, reseller ini kan membeli dalam jumlah besar ke Anda. Misalnya Anda jualan hijab. Kalau Anda jualan B2C, Anda jualan 1 potong, 2 potong, betul? Tapi kalau reseller, mereka biasanya beli dalam jumlah banyak. Contoh mereka beli sekali beli itu 2 juta. Nah, Anda tinggal perbanyak reseller ini. Betul kan ya? Tapi banyak kesalahan orang, mereka tidak membina para reseller ini. Mereka hanya menunggu orderan. Ini salah besar Bapak Ibu. Ya. Sekarang Anda harus kelola database yang Anda punya atau kompetitor Anda yang akan mengelola itu. Ya. Nah, saya punya teman tadi beliau jualan baju bayi. Ya, jualan baju bayi dengan konsep reseller seperti ini. Ini ada salah seorang timnya yang rutin nge-DM, ngejapriin satu persatu reseller ini. Jumlah resellernya berapa? Ribuan Bapak Ibu. Seingat saya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 reseller. Bayangin, 2.000 sampai 3.000 reseller. Nah, Bapak Ibu, 2.000 sampai 3.000 reseller itu jangan bayangkan mereka penjualannya stabil. Itu nggak mungkin. Namanya orang jualan itu kan juga fluktuatif. Ya, dari katakan 2.000 sampai 3.000 reseller yang aktif itu akan berganti-gantian. Ya, bulan ini si A tinggi omsetnya, bulan depan si B yang tinggi omsetnya, bulan berikutnya lagi si C yang tinggi omsetnya. Dia akan berganti-gantian. Nah, ada namanya conversion rate itu 20% dari total reseller ini yang aktif. Maka ya, para reseller ini dihubungin satu persatu, ditanya, Bu, gimana jualannya? Ya, gimana pasang iklannya? Sudah pasang iklan belum? Gimana hasil iklan di Facebook Ads-nya? Ya, itu dibangun hubungan seperti itu Bapak Ibu. Ya, Anda bayangkan, kalau dia punya 2.500 reseller, yang aktif hanya 20%, ya, ada 500 reseller, yang mana reseller itu rata-rata belanja 2 juta setiap bulan, maka dia punya omset 1 miliar setiap bulannya. Masuk akal? Masuk akal banget Bapak Ibu. Ya, ini hasil apa? Hasil mengelola database tadi. Tapi kalau Anda melepaskan begitu saja, yang mau beli ya beli, yang nggak beli ya udah, ya Anda namanya sombong. Ya, kalau Anda sombong seperti itu, siap-siap konsumen Anda disalib oleh kompetitor Anda. Ya, nah maka kunci apapun bisnis Anda adalah database. Mau jualan Anda itu B2C atau B2B. Ya, yang saya contohkan tadi adalah B2B. Ya, kalau Anda pasang iklan, contoh Anda jualannya B2C. Anda pasang iklan, terus ada konsumen yang beli, dan kemudian menghasilkan omset. Nah, omset ini Anda catat di dalam database. Apa yang Anda catat? Mungkin awalnya yang Anda catat adalah nama, nomor WA mereka, alamat, ya, kemudian email. Berikutnya, Anda bisa memetakan, ya, oh, yang beli di sekitaran wilayah ini ada sekian orang, yang beli ya bulan ini ada sekian ratus orang, konsumen baru ada sekian ratus orang, konsumen lama sekian ratus orang. Ini membuat omset Anda stabil Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, bahkan ke depannya Anda bisa membangun database yang lebih rinci lagi. Anda bisa minta apa hobinya mereka. Anda bisa petakan di mana tempat nongkrongnya mereka, di mana ya ketertarikannya mereka, dan Anda bisa buat grup. Salah satu klien kami, ya, bisnisnya adalah restoran. Dia membuat grup namanya grup pecinta Korea. Apa hubungannya, Coach? Grup pecinta Korea dengan restoran. Hubungannya adalah Bapak Ibu, dia mengkelompokkan para konsumen-konsumennya sesuai dengan hobinya. Yang hobi motor, itu ada klub motornya. Yang hobi Korea, ada klub Koreanya. Yang hobi masak, ada klub masaknya. Yang hobi belanja, ada klub belanjanya.
ini masing-masing dipekerjakan admin khusus untuk mengolah database ini. Ya, akhirnya apa? Klub motor membawa kawan-kawannya makan di restonya dia. Grup Korea, ya dia bangun hubungan, nih ada film Korea terbaru loh di saluran ini, yuk nonton bareng-bareng yuk kupas yuk, episode segini nih pembahasannya apa. Akhirnya apa? Dia ajak kawan-kawannya pecinta Korea makan di restonya dia. Keren banget nggak Bapak Ibu? Keren banget. Maka database ini adalah emas di abad 21. Ya, tambang emas di abad 21. Jadi tambang emas di abad 21 bukan lagi emas dalam bentuk wujud asli, bukan lagi minyak bumi, tapi database. Kita lihat bagaimana Starbucks mengelola database dengan luar biasa. Ya, kita ke sini dulu. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, tim sales dibagi menjadi dua divisi. Ada tim hunter. Hunter adalah pemburu. Maka tim hunter ini fokus mencari konsumen baru. Ya, kalau Bapak Ibu jualannya membangun dengan B2B atau dengan cara jualan tidak langsung ke end user, maka tim hunter ini mencari toko-toko, mencari reseller-reseller baru. Tugasnya mencari reseller baru. Kemudian tim yang kedua adalah tim farmer, yaitu fokusnya merawat, ya, mengubah konsumen menjadi pelanggan. Ya, ini yang disebut dengan posisinya mungkin CS, mungkin CRM, ya, Customer Relationship Management. Apapun namanya, fungsinya adalah bagaimana memanjakan konsumen, membangun hubungan yang intim dengan mereka, sehingga mereka mau berlangganan dengan kita. Ini yang menjadi salah paham. Banyak UMKM, mereka pikir dengan mereka dapatkan database, terus mereka bisa blast. Nih, ya, mereka dapat database, terus database ini di-blast. Ya, database-nya mungkin ada 2.000 orang, terus 2.000 orang ini di-blast semuanya. Bapak, promo pecel di tahun 2024, ya, promo heboh, beli satu gratis satu, bla 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 bla. Langsung di-ban sama konsumen Anda. Kenapa? Karena mereka nggak suka dijual-jualin. Ya, Anda harus perlakukan mereka seperti manusia. Anda sapa dulu, ya, Anda ajak komunikasi dulu, ya, Anda bangun interaksi. Aduh coach, kalau gitu lama banget mengolah database 2000 ini. Tidak Bapak Ibu, kita punya formulasinya. Makanya kalau Bapak Ibu cuma ngikutin tunas, yang Anda dapatkan cuma ilmu. Tapi bagi Anda yang ingin dibimbing langsung oleh saya, Anda bisa hubungin saya di 0813 717 90331. Saya membina UMKM itu satu persatu, ya, satu persatu di kelas private, ya. Ini nomor yang mungkin Bapak Ibu sudah save juga, ya, di nomor official kami, di mana banyak para UMKM yang kami pilih menjadi klien kami, itu omsetnya bertumbuh dengan signifikan. Bahkan database-nya ada yang mencapai puluhan ribu, ya. Ada yang 40.000 database, ada yang 100.000 database, dan ini bisa dikelola dengan maksimal. Bayangkan Bapak Ibu, punya 100.000 database, itu kalau yang loyal 20% aja, itu 20.000. 20.000 dikalikan dengan sekian, itu omsetnya miliaran Bapak Ibu. Ya, nah jadi silakan boleh Bapak Ibu minta sesi khusus bersama saya untuk membedah bisnis Bapak Ibu secara private, karena tidak mungkin bedah bisnisnya secara private di forum ini. Ya, karena forum ini forum yang umum. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, kita kembali lagi tadi, Bapak Ibu harus membangun tim yang namanya tim hunter dan tim farmer, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita belajar dari Starbucks, bagaimana mereka mengelola konsumen mereka dengan sangat amat baik. Bapak Ibu, Starbucks, ya, dengan antrian yang panjang ini, mereka mengingat nama setiap konsumennya. Para barista Starbucks dilatih bagaimana mereka harus mengingat orang-orang yang ngantri ini. Saya sendiri punya pengalaman ketika belanja di Starbucks sebelum kena boykot gitu ya. Saya datang sekali, mereka langsung ingat di pertemuan kedua. Mereka langsung ingat, ini Kak Didi ya, yang kemarin pesan ini. Nah,
mau pesan yang sama atau ada menu varian baru, Kak? Waduh, saya disapa seperti itu, saya tersanjung sekali. Ya, belum lagi ya mereka menawarkan paket promo program membership-nya dengan segudang manfaat ya. Di sana ada diskon, di sana ada promo buy one get one, di sana ada bahkan hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Bayangin ya, hadiah jalan-jalan ke luar negeri hanya beli Starbucks ya. Dan bahkan mereka ada layanan free antarnya gitu ya. Tentunya ini di luar Gojek ya. Kalau kita beli melalui Gojek, melalui ojek online juga tersedia. Tapi karena ini kebetulan saudara saya itu beliau sudah rahimahullah, sudah meninggal. Beliau ini salah satu manajer di Starbucks ya, namanya Bang Rudi ya. Beliau sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Saya tanya sama beliau, Bang ya, Om, saya panggilnya Om gitu ya, Om, kok bisa ya Starbucks itu sehebat itu memanjakan konsumennya ya? Kok bisa barista itu mengingat setiap pengunjung yang datang? Nah, itu ada SOP-nya Bapak Ibu. Bagaimana setiap barista itu dituntut ya, ketika kita membeli Starbucks itu kita akan sebutkan nama kita, nama pendek kita. Dan di SOP-nya di barista itu harus menghafal nama orang dan dia catatkan di note kecil dan dia tempelkan di bawah mejanya. Itu SOP-nya. Menarik sekali ya. Dan kemudian sang barista tadi bukan cuma sekedar SOP-nya mengingat namanya, tapi di pertemuan berikutnya dia didorong untuk mengenal konsumen itu lebih dalam lagi. Di mana tempat dia bekerja, profesi konsumennya apa, ya, kemudian hobinya apa, nongkrongnya berapa lama, dan kemudian mereka itu catat, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya asal ingat di kepala, tapi mereka catat. Dan apalagi buat para membernya, ya, ini mereka berikan pelayanan yang spesial banget, ya, fast respon, ya tentunya fast responnya melalui CS, ya, bahkan kita bisa nabung di program membership-nya, ya, dan nantinya uang yang kita tabung itu kita tukarkan dengan produk-produk Starbucks dan mereka punya diskon harga yang khusus. Tapi karena diboykot ya udah, saya nggak ke sana lagi. Itu pembahasan yang lain lagi. Tapi menariknya adalah bagaimana mereka menciptakan sebuah layanan yang sangat intim ya, dengan pelanggannya. Nah, kita belajar Bapak Ibu di sini ada 7 ya, ada 7 langkah ya bagaimana menciptakan konsumen yang loyal. Yang pertama adalah ciptakan lingkaran komunikasi. Ingat, lingkaran komunikasi, bukan cuma ngeblas. Bukan cuma ngeblas promo kebab, promo hijab, bla 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 bla, sampai Anda read more lagi di situ gitu ya. Itu diblok sama konsumen Anda. Anda bangun komunikasi yang hangat. Setelah Anda bangun komunikasi yang hangat, Anda profiling mereka. Maksudnya profiling gimana? Anda tanya, hobinya apa? Tinggal di mana? Nah, Anda lengkapi. Maka CS Anda, tim CRM Anda harus melengkapi database konsumen tadi di komputer ya, dan itu terintegrasi dengan data mereka di member. Sehingga ketika mereka pesan, Anda nggak capek lagi harus nanya, ini diantar ke alamat yang mana? Nggak capek-capek lagi. Ya, ketika pesan, oh ini dengan Kak Didi ya, yang tinggal di Gobah. Nah, misalnya ini nama daerah tempat tinggal saya gitu ya, di Pekanbaru ya. Oh ini Kak dengan Kak Didi ya, yang tinggal di daerah ini ya. Kak mau pesan yang ini atau yang ini gitu. Kak ini kita lagi ada promo loh, beli 1 gratis 1. Waduh, itu kan cakep banget Bapak Ibu. Nah makanya sekali lagi menggunakan data. Ya, Anda beli laptop, Anda pekerjakan tim khusus namanya CRM, ya, insya Allah bisnis Anda akan stabil. Nah, Anda bertanya tentang kesukaan dan konsumen, Anda bertanya tentang need and wants mereka. Anda tanya kebutuhan dan harapannya mereka, ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, Anda catat, ya. Kemudian Anda mengembangkan potensi pelanggan. Kalau tadi yang beli satu orang tadi ketika kita profiling, mungkin dia punya keluarga, anggota keluarganya ada 5, maka ada 5 orang yang berpotensi membeli
produk kita tadi, ada 5 orang berpotensi membeli 5 produk kita lagi. Kalau dia punya database, kalau dia punya kawan ada 10 orang, maka satu orang ya bisa mengajak 10 orang. Bayangkan kalau ada 1.000 orang bisa membawa 10 orang, otomatis database kita auto bengkak menjadi 10.000 database kita. Ya, 10.000 database dikalikan sekian, omsetnya waduh luar biasa. Miliar. Ya. Kemudian ya customer knowledge ya. Anda lengkapi tim Anda dengan customer knowledge. Ya, bagaimana ngobrol dengan konsumen. Ya, ini ada aplikasi khusus bagaimana bisa ngobrol TikTokan dengan konsumen, bagaimana mereka nyaman, dan kemudian data itu tersimpan rapi. Itu ada software tersendiri. Software CRM namanya. Ya, nanti kita bahas bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk private dengan saya. Ya, kemudian ada knowledge, Anda menggunakan knowledge untuk membangun hubungan terus-menerus, dan Anda ciptakan lingkaran komunikasi dan terus mengalir seperti itu. Ya, sehingga inilah yang membuat omset Anda stabil. Ketika konsumen sudah berubah menjadi pelanggan, mereka loyal dengan Anda. Ketika ada brand baru yang masuk, mereka nggak peduli dengan brand itu. Mereka tidak terkecoh dengan promo-promo yang dilakukan oleh kompetitor Anda. Mereka tetap setia dengan produk Anda. Kenapa? Karena mereka engage. Engage ini kan kalimat yang digunakan untuk manusia. Engagement itu kan tunangan, ya. Hubungannya sangat erat. Nah, bayangkan Anda membangun engagement yang erat dengan konsumen Anda. Ya, inilah yang membuat ya konsumen merasa dilayani dengan sepenuh hati. Ya, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya berkah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.